Assalamualaikum, welcome back. Nah guys, di video kali ini aku bakal kasih tahu gimana sih caranya mengurus ATM yang hilang ya. Hilang di sini tuh ada dua jenis. Yang pertama bisa hilang ketelan mesin ATM, atau yang kedua hilang karena dompetnya hilang gitu, atau kececer lah ya istilahnya. Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi di sini pembahasanku ada beberapa ya. Yang pertama, langkah-langkah apa aja yang harus diambil ketika ATM kalian hilang. Terus yang kedua, syaratnya tuh apa aja untuk mengurus ATM yang hilang. Yang ketiga, biayanya itu berapa. Terus yang keempat, apakah boleh kalau misalnya ATM hilang itu nggak diurus karena mungkin saldonya udah nggak ada gitu, dia udah males tuh ngurusnya. Langkah apa sih yang harus kalian lakukan ketika ATM kalian hilang atau tertelan mesin ATM? Yaitu kalian harus blokir kartu ATM kalian. Apalagi kalau misalnya saldo kalian tuh banyak ya, jadi mesti banget diblokir biar apa? Biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kak, gimana caranya ngeblokir kartu ATM? Ini udah banyak banget sih. Kalian tinggal search aja di Google kalau misalnya bank kalian itu BCA, Mandiri atau segala macem. Aku kasih tahu di sini yang BRI aja. Apalagi bagi kalian yang pengguna Brimo, itu kalian tinggal masuk aja ke akun, terus ke pengelolaan kartu dan diblokir. Bisa juga sih kalian gunain call center ya. Nanti aku kasih tahu di sini sih. Untuk call centernya BRI, BCA dan Mandiri. Untuk bank lain kalian bisa Google aja. Setelah diblokir, langkah apa lagi yang selanjutnya harus kalian lakukan adalah kalian ke bank untuk mengurus ATM yang baru. Nah, berdasarkan pengalaman aku kemarin, karena aku pakainya itu BRI ya, jadi nggak bisa semua kantor cabang BRI itu buat untuk ngurus ATM yang hilang. Jadi dia ada syaratnya. Harus kantor BRI cabang dimana kita buat rekening pada saat pertama kali pembuatan gitu loh. Nah, atau kalau misalnya kalian dulu buatnya di luar kota, terus kalian sekarang lagi merantau, kalian itu datengin kantor cabang yang pusatnya gitu loh. Misal kayak aku kan di sini tinggal di kota Binjai gitu ya. Nah, itu ada tuh kantor cabang BRI yang emang gedenya, pusatnya lah gitu, kantor cabang pusat yang di Binjai. Nah, kalau yang kecil-kecil, kalau yang setara ruko, itu biasanya mereka pembantu cabang. Apa aja syarat untuk mengurus kartu ATM yang hilang? Gampang banget. Yang pertama itu cukup kalian bawa KTP dan bawa buku tabungan aslinya aja. Jadi nggak perlu surat hilang dari kantor kepolisian ya. Ini tuh persyaratan terbaru. Jadi cukup dua itu aja guys. Nah, nanti stepnya itu kalian masuklah ke kantor BRI-nya ya, ke kantor bank BRI-nya atau bank BCA atau apa segala macam. Aku rasa ini hampir sama ya untuk setiap bank. Aku kasih tahu yang berdasarkan pengalaman aku kemarin BRI aja ya. Kalian masuk, terus kalian ngambil nomor antriannya tuh bukan ke teller ya, jadi ke customer service. Nah, nanti pas udah dipanggil tuh nomor antriannya kalian datang, terus kasihin si KTP dan buku tabungan aslinya kalian. Nah, nanti si customer service-nya itu bakal ngerelatin datanya kalian sama data mereka di komputer gitu loh. Jadi mereka nanti bakalan tanya nama lengkap kalian, tanggal lahir kalian, terus nama ibu kandung, jangan lupa, karena mungkin itu passwordnya kali. Ini bener nggak sih orang yang punya rekening ini gitu. Nah, setelah datanya itu valid dari data komputer sama data yang kalian kasihin atau kalian ucapin gitu ya, dan benar gitu ini orang yang punya rekening, nanti mereka bakalan bilang kena biaya 10.000 karena untuk pembuatan ATM baru, adminnya atau gimana lah, aku kurang ngerti. Nah, biaya 10.000 nya itu tunai atau dipotong dari rekening, itu nanti mereka akan tanya gitu, boleh nggak dipotong dari rekening atau kalian maunya tunai aja. Setelah itu kalian langsung dikasihin kartu ATM yang baru. Nah, terus kalian bakalan dikirimin SMS sama call centernya gitulah untuk PIN ATM-nya itu gitu. Tapi mereka nganjurin supaya itu langsung diganti saat itu juga untuk PIN ATM-nya. Terus bisa nggak sih kalau PIN yang ATM yang lama yang hilang itu dibuat ke PIN yang ATM baru ini? Jawabannya bisa. Nah, kemarin aku juga nanyanya gitu karena aku orangnya pelupa. Terus aku kira yang ATM yang lama itu PIN-nya udah terlalu nyaman lah gitu, udah terlalu enakan. Jadi aku bilang, boleh nggak ya Pak, kalau misalnya aku gantiin PIN ATM sama PIN ATM aku yang dulu yang hilang itu? Boleh jawabannya. Dan terus aku tanya, apa nggak ada masalah kok misalnya kartu itu disalahgunain? Enggak, karena kartunya udah nggak berlaku yang lama yang hilang itu, jadi berlakunya yang sekarang walaupun dengan PIN yang lama gitu. Terus kalau ada pertanyaan misalnya kan, Kak boleh nggak sih kalau misalnya ATM kita hilang terus kayak nggak ada saldo gitu ya di ATM-nya, kita nggak usah urus aja, biarin aja gitu hilang ya kan, toh
udah nggak ada saldo, buat apa kan diurus. Nah ini yang paling penting yang aku harus jelasin ke kalian ya. Jadi walaupun itu nggak ada saldonya, ATM kalian yang hilang, kalian wajib banget untuk ngurus kehilangan atau ngurus pemblokiran kartu lah ya. Karena apa? Karena takutnya bisa jadi kartu ATM kalian yang lama itu disalahgunain sama oknum-oknum jahat gitu. Karena ada beberapa kasus orang yang ATM-nya hilang terus dibiarin karena nggak ada saldonya, tapi jadinya ATM-nya itu dibuat sama mereka untuk penipuan gitu guys. Terus kodarullahnya ketahuan atau ketangkep pihak yang berwajib dan kalian bakalan ngurusin itu, kalian bakal kesangkut di dalam karena ada data kalian di ATM itu, ATM yang hilang atau ATM yang disalahgunain itu. Oh ya, nanti di customer service mereka bakal tanya ATM-nya itu hilang kenapa, hilang kececer atau hilang ketelan mesin ATM. Kalian jawabnya yang jujur aja gitu kan. Kalau misalnya hilang kececer ya bilang aja kececer, mungkin kalian lupa atau dompetnya hilang atau gimana, karena itu bakalan jadi informasi yang valid sama mereka. Untuk ATM yang ketelan mesin itu pun masih bisa disalahgunain sama oknum yang biasa ngisi uang di ATM gitu loh. Karena ada beberapa kasus tuh kayak gitu. Makanya kenapa itu penting banget untuk kalian urus. Dan emang semudah itu ternyata mengurusnya guys. Jadi jangan males buat ngurus ATM yang hilang, karena waktunya juga singkat banget, cepet lah. Tergantung antriannya sih sebenarnya. Tapi aku kemarin emang pas lagi nggak rame, jadinya cepet lah, nggak sampai setengah jam juga udah siap gitu. Nah jadi udah segitu aja video aku kali ini. Semoga videonya ini bermanfaat ya untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.